adalah ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Nah, syariat Islamnya itu dihapus pada waktu Piagam Jakarta itu. Artinya apa? Artinya kita bersepakat untuk tidak menggunakan hukum atau syariat Islam. Sementara Al-Quran memerintahkan barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka orang tersebut adalah orang-orang kafir. Makanya seperti saya nggak usah sebutkan namanya ya, nanti agak gini. Orang-orang yang kemarin ditangkepin atas kasus terorisme, mereka itu kan memperjuangkan apa? Memperjuangkan syariat Islam. Menegakkan syariat Islam itu perintah Allah dan Rasulnya. Makanya saya bilang kemarin, ini kita ada dalam satu dilema Pak Susilo. Salah satu dilema kita itu begini, orang Muslim disuruh menegakkan syariat Islam, negara ini menolak syariat Islam. Makanya para teroris-teroris itu mengatakan bahwa Anda dan polisi itu togut. Begitu. Tapi mereka punya dasar loh. Mereka itu punya dasar Al-Quran. Nah, saya berada dengan Anda ini dalam satu... Kita duduk di tempat yang sama ini. Saya bersama-sama dengan Anda, kami masyarakat bersama-sama dengan Anda, sebagai pihak-pihak yang mempertahankan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari rongrongan orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam. Gitu. Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dua badan, dua lembaga yang berdiri untuk memperjuangkan supaya NKRI tetap terus berdiri. Makanya Pak Susilo akan menjadi musuh orang-orang itu yang ingin menegakkan syariat Islam. Tetapi bagaimana Anda mengaku Islam di saat yang sama ini? Gitu loh. Itu problem kita sebenarnya. Gini bang. Abang ini konteksnya Islam ini ke syariat dunia bang Edis. Saya tadi kepengennya, tadi kan saya itu karena mendengar bahwa 80% Islam itu itu tidak tahu agama, ikut-ikutan itu loh. Tadi saya mau membahas di situ. Saya nggak mau yang ke ranah situ dulu bang Edis. Saya pengennya yang tentang sistem keagamaan, sistem ketuhanan yang saya maunya ini malam ini bang Edis ini. Selama ini bang Edis ya itu tadi kebanyakan kenapa ini saya perhatikan itu dari para Islam itu pada tumbang lah katakanlah dengan bang Edis ya. Masing-masing semuanya itu memakai literasi teori saja. Mohon maaf termasuk Bang Edis juga itu karena mempunyai banyak referensi teoritis yang banyak mungkin jadi bisa menumbangkan siapapun kan gitu kan. Tetapi kalau dengan saya beda Bang Edis. Kalau saya memang pelaku, makanya saya meskipun saya pakai ini saya pengen tak lepas ini karena berbicaranya masalah pemerintahan. Saya pengennya berbicara masalah agama ini. Tujuan kita adalah untuk mempersatukan agama. Agama itu satu untuk semuanya. Kalau bagi saya Bang Edi, saya tidak peduli mau agama siapapun itu adalah saudara saya. Saya ingin bersatu. Bersatu itu Bang Edi. Saya sangat senang dengan niat mulia Anda Pak Susilo. Tetapi itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, selain daripada orang-orang Islam, itu adalah orang-orang kafir. Bukan Bang Edis, itu beda. Makanya saya katakan itu beda. Orang Islam, orang kafir Bang Edis, orang kafir itu tidak beriman, bukan berislam. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya beriman, tapi beriman yang dimaksud di situ, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya di situ adalah Allah dan Muhammad. Bukan Bang Edis, gini Bang Edis, ya itu adalah kualitas Bang Edis. Pertama itu adalah manusia Bang Edis ya. Manusia yang mendapat perintah itu wa makhlukul jinna wal insa budun itu ya. Kemudian di atasnya itu orang beriman, berislam dulu. Orang berislam itu orang yang taat patuh tunduk kepada manusia utusan itu berislam. Kalau sudah nanti ada perjanjian baiat lah atau dibaptis itu nanti masuknya ke beriman.
beriman, setelah orang beriman itu nanti naik lagi ke berhijrah. Berhijrah nanti masuk ke berjihad, berjihad masuk ke ketakwaan. Oke, sekarang begini saja nih ya, biar kita ini. Gini, Pak Susilo, ada nggak anggota TNI yang berbelot akhirnya gabung dengan kelompok-kelompok teroris? Oh, nah itu personal Bang Edis. Nah itu personal. Iya, tapi ada kan? Jangan semua, enggak semua ya. Ada ya, ada. Personal. Ada, mereka menyolong senjata itu. Kasus-kasus yang kemarin itu ditangkap, ada anggota TNI yang berbelot kepada gerakan-gerakan Islam, kemudian mereka nyolong senjata di situ. Makanya itu diburu itu kan. Nah gini, kenapa ada seperti itu? Oh itu personal Bang, karena itu tidak mempunyai apa ya istilahnya pegangan apa namanya itu aturan dari agama, tidak mempunyai Bang. Oke, sekarang begini. Menurut Allah dan Rasulnya, mana yang harus lebih diikuti oleh umat manusia? Hukum kafir, buatan manusia, atau Al-Quran dan As-Sunnah? Rasulnya Bang Edis. Oke, menurut Rasulnya, apa hukumnya bagi orang-orang yang tidak memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam? Ini Bang Edis, maaf Edis. Bang Edis bilang Rasul itu Nabi Muhammad atau bukan? Muhammad. Itu beda loh ya. Muhammad. Bukan mesti. Kita harus bisa membedakan Bang Edis antara Nabi, Rasul dan Rasulullah. Itu harus beda. Kita membedakan Bang Edis. Ini ya, biar nanti tidak jauh kemana. Kalau Nabi Muhammad itu adalah manusianya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi itu adalah manusianya Bang Edis. Kalau Rasul itu nabi atau manusia yang diutus oleh Tuhan menjadi seorang utusan, atau rasul itu rasul. Kalau Rasulullah atau Roh Kudus itu adalah rahasia Tuhan yang dikasihkan seorang utusan. Contoh kayak Nabi Isa atau Yesus ya, itu kan diberikan Roh Kudus. Makanya tiga dalam satu, saya setuju itu Trinitas Kristen itu kan 3 dalam 1 kan. Islam juga ada ini tuh. dalam 1 Bang Edis. Ya. Padahal di dalam Islam itu Bang Edis. Kalau di Trinitasnya Kristen saya tahulah Isa atau Yesus, kemudian Roh Kudus ke Allah Bapa. Di dalam Injil ada kan, saya adalah jalan keselamatan ya. Tidak ada yang bisa ketemu Allah Bapa kecuali melalui aku kan gitu kan. Itu di Islam juga ada namanya itu wasilah. Sama sebenarnya dengan Trinitas itu sama. Kalau di agama Islam itu kan dulu yang 1500 tahun yang lalu itu kan Nabi Muhammad, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang gini saja supaya kita tidak panjang lebar begini Pak Susilo. Ya. Al-Quran mengatakan barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Ya. Ayatnya apa? Surat Al-Maidah ayat 47. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Apakah pemerintah memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah? Atau menggunakan syariat Islam? Pemerintah tidak. Pemerintah beda Mas. Pemerintah itu tentang hukum dunia. Kalau artinya mereka itu adalah orang-orang fasik menurut Al-Quran. Itulah kenapa para teroris itu menargetkan pemerintah, karena mereka itu pihak togut, orang-orang yang menghalang-halangi ditegakkannya syariat Islam. Tapi Pak Susilo tidak paham-paham juga. Intinya begini, kalau sayangnya Pak Susilo, saya bukannya apa ya, mungkin Pak Susilo ini saya nggak tahu apa pangkatnya atau apa. Tapi kalau Pak Susilo sering ngobrol-ngobrol dengan orang-orang, nah tuh pangkatnya sudah apa itu, saya nggak tahu itu apa. Gini, kalau di orang BNPT, ya orang-orang BNPT itu tahu Badan Penanggulangan Terorisme, itu mereka tahu itu. Apa sebabnya jadi ada teroris itu? Karena mereka ingin menegakkan syariat Islam.
Itu perintah Al-Quran dan Muhammad. Tetapi makanya saya bilang orang Islam itu harus hidup di dalam kemunafikan. Salah Bang, gini loh Bang Edis, coba gini Bang Edis ya, coba pahami Bang Edis. Islam itu apa sih Bang? Islam artinya tadi sudah Anda jelaskan. Islam itu adalah Islam itu Bang, orang berserah diri atau patuh taat tunduk kepada Muhammad dan Allah, betul? Utusan bukan Muhammad Bang. Muhammad itu sudah wafat yang 1500 tahun yang lalu. Sekarang bukan Muhammad lagi Bang Edis. Terus? Sekarang itu ada seorang manusia utusan, itu masih ada. Siapa? Jadi di dalam ayat gini Bang Edis, kalau ayatnya Al-Quran ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum. Ada seorang utusan atau rasul di kaummu sendiri, di kita sendiri nih Bang Edis. Kalau Nabi Muhammad katamun nabi itu memang Nabi Muhammad katam, tak nama nabi, bukan berarti seorang rasul atau utusan itu sudah katam. Berarti masih ada nabi setelah Muhammad. Bukan nabi Bang Edis, nabi itu sudah katamun nabiyina. Di dalam jadi setelah Nabi Muhammad itu ada dikatakan al ulama warasatul anbiya, namanya wali yang mursyida Bang Edis. Jadi masih saat ini pun ada seorang manusia utusannya ada. Itu Bang Edis. Oke lah, baik. Artinya kita sudah saling menyampaikan pendapat masing-masing. Biarlah penonton yang menarik kesimpulan ya, Bang atau Pak Susilo ya. Sebentar Bang Edis, belum mah. Apa itu? Yang ini yang kontak ini Bang Edis. Bang Edis kan rata-rata yang saya dengarkan itu kan masing-masing orang, Bang Edis maupun yang lainnya itu kan saling membenarkan diri kan. Bang Edis juga mempertahankan agamanya, yang lawan debatnya atau lawan diskusi itu juga mempertahankan agamanya kan gitu. Seharusnya Bang Edis bukan seperti itu, sistemnya itu bukan begitu Bang Edis. Seharusnya itu agama yang satu, agama tauhid itu adalah satu untuk semuanya. Tuhan kita yang esa itu sama Bang Edis, cuman namanya beda kok. Sama dari mana? Tuhannya orang Tuhannya orang Islam itu adalah Allah dan Muhammad. Tuhannya orang Kristen Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini Bang Edis contoh ya. Bang Edis ini saya menamakan mungkin air minum, saya menamakan banyu atau ya kalau itu hanya beda nama, tapi subjek yang dibahas sama. Begini Pak Susilo. Kalau memang Tuhan kita sama, tidak mungkin perintahnya itu lain. Kalau Anda tadi bilang, kalau saya bilang itu air minum, kalau Anda bilang banyu, sama itu pengertiannya. Tetapi masalahnya, kalau Anda bilang Allah sama dengan Bapa di surga, samanya dari mana? Perintahnya beda. Allah memerintahkan manusia datang ke Arab, memutar-mutarin batu dan menciumi batu. Bapa di surga tidak pernah memerintahkan itu. Jadi beda. Jadi Bang Edis gini Bang Edis, asal mulanya Bang Edis, Tuhan itu adalah yang sama pada masanya 0 Masehi. Itu seorang utusan Nabi Isa atau Yesus itu memang itu adalah seorang utusan yang mendapatkan wahyu. Intinya Bang Edis, intinya seorang rasul itu Allah ini atau Tuhan ini ingin dikenal oleh makhluknya. Sekarang begini. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa di abad pertama ada rasul atau utusan, apa yang disampaikan? Siapa nama rasul itu dan apa yang disampaikan? Biar kita tidak bingung-bingung. Yang pertama atau abad? Yang pertama. Di abad pertama siapa rasul itu? Kemudian dia memberitakan apa? 0 Masehi, Bang. 0 Masehi maksudnya. 0 Masehi siapa rasul itu dan apa yang diberitakan? Oh, Isa, berarti Isa. Intinya baik. Saya ikuti dulu narasi Anda. Tahun 0 Masehi ada rasul bernama Isa. Dia memberitakan apa itu? Pada intinya Bang Edis, semua rasul itu ingin memperkenalkan kepada Tuhannya. Iya, siapa itu, Tuhannya? Tapi syariatnya. Siapa Tuhannya? Ya Tuhan. Tuhan kalau zaman dulu dinamakan Allah Bapa. Kalau di zamannya Nasrani Isa
memerintahkan supaya memperkenalkan Tuhan Bapa. Iya, iya, Di dalam melalui Al-Quran. itu tadi. Justru di dalam Al-Quran itu adalah sebuah statement yang menentang laqad kafara lazina qalu, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah anak Allah. Ini bagaimana? Bagaimana Anda mengatakan Allah Isa mempromosikan Allah sebagai bapaknya? Anda sudah bilang kan? Oke lah Pak Susilo, begini. Saya memberi kesempatan kepada Anda untuk belajar lagi agama Islam. Nanti setelah Anda mendalami agama Islam. Belum selesai, Bang. Belum selesai. Jangan ini gini loh. Bang Edis itu berbicara jangan di Rasul zaman Isa. Sebentar. Apakah Anda setuju bahwa Allah itu adalah bapaknya Isa? Itu di dalam Isa, Bang, di dalam nol Masehi. Mulai bulat kan? Begini, sebentar, Pak Susilo, tenang. Apakah Anda sebentar, tenangkan diri, tarik napas, hembuskan. Biar saya bisa dulu, Bang. Oke, begini. Belum selesai, belum. Sedikit aja. Dulu, Bang. Apakah Anda setuju bahwa Isa mengatakan bahwa Allah itu adalah bapaknya? Iya, setuju. Itu di dalam dulu waktu nol Masehi, Bang, sebelum. Berarti dengan demikian Anda mengatakan Al-Quran adalah kitab yang sesat karena Al-Quran membantah bahwa Isa anak Allah. Sebentar, Bang Edis. Bang Edis, coba saya dengarkan dulu ya. Silakan. Dengarkan dulu ya, Bang ya. Silakan. Jadi gini, Bang Edis, dengarkan dulu biar nanti sampai juga paham. Bang Edis, Rasul abad 00 itu Masehi itu kan Rasulnya itu Isa. Setelah Isa itu ada 4 lagi. Ada Rasul lagi sebelum Nabi Muhammad lah ya. Yang perbedaannya Bang Edis itu adalah syariatnya. Kalau tujuannya Tuhan itu sama, cuman penamaannya yang berbeda. Kalau di dalam lalu bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang yang berkata bahwasanya Isa itu adalah situ ya. Tahan dulu ya, sabar dulu. Nanti sampai situ. Di dalam Rasul Isa, Bang Edis, itu Rasul itu mendapatkan wahyu dari Tuhannya. Ya, itu menjadi kitab Injil. Oke ya. Yaitu pada masa itu itu mengikuti Injil, itu Injil yang benar. Nggak bisa kita mengikuti Al-Quran saat itu, belum ada, Bang Edis. Jangan bahas Al-Quran dulu ya, karena ini di nol Masehi. Oke, kita nggak bicara hal-hal yang bersifat seperti itu. Nanti kita agak ada debat kusir. Gini, intinya Anda setuju bahwa Isa pada waktu itu berkata bahwa Allah itu adalah bapaknya. Iya. Oke, lalu bagaimana dengan pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah ibnu Allah, anaknya Allah. Oke, Bang Edis, gini Bang Edis ya. Syariat, Bang Edis, itu syariat. Jadi gini Bang Edis, itu kan Trinitas kan, Oke lah. Ini mohon maaf nih ya, Pak Susilo sebentar. Ini saya sangat menghargai apa yang ingin Anda utarakan, tapi begini Pak Susilo, saya sarankan Anda untuk belajar dulu agama Islam. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan, menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus yang sering membahas kekristenan, menuduh kekristenan, dan juga memfitnah kekristenan, bahkan Tuhan Yesus pun mereka hujat. Nah teman-teman, kita sudah melihat dan menyaksikan bagaimana seorang anggota TNI, seorang aparat negara teman-temannya, nekat naik ke room Edis dan mencoba untuk berdiskusi. Dan mungkin itu tadi teman-teman nilai itu sebuah perdebatan. Nah tetapi teman-teman, ketika dia dipertanyakan tentang imannya, bahkan ada beberapa sanggahan dan bantahan dari Edis terkait argumennya ketika dia mengatakan bahwa semua agama itu sama, satu,
dan Tuhan yang disembah pun sama. Nah, dibantah oleh Edis tentang hal itu bahwa itu sudah jauh berbeda. Karena dari perintahnya pun kita sudah tahu bahwa perintah mereka berbeda. Allah yang diimani oleh seorang anggota dengan Allah yang diimani oleh kekristenan itu sangat jauh berbeda. Nah, jadi teman-teman, kalau disama-samakan itu sebenarnya itu sudah salah benar. Kita tahu, kita juga mengerti bahwa sebenarnya tujuan dari anggota dari TNI tadi itu sebenarnya untuk merangkul supaya jangan terjadi perpecahan, sehingga dia mengatakan bahwa semua agama sama, mungkin cara pandangnya, mungkin penamaannya dan lain sebagainya itu yang berbeda. Nah, teman-teman, itu bagaimanapun kita harus bicara seperti seolah-olah kita nasionalis, bukan berarti kita mengatakan bahwa semua agama itu sama dan Tuhan yang diimani oleh setiap agama itu sama. Nah, jadi jangan kita memiliki kesimpulan yang salah. Apalagi ketika dia mengatakan tadi bahwa Isa itu adalah anak Allah itu pada zamannya, itu dimulai dari abad 0. Nah, teman-teman, seperti apa yang disampaikan Edis, justru kitab sucinya membantah tentang hal itu. Bagaimana dia setuju dengan apa yang dikatakan Edis, apa yang diimani oleh Kristen, sedangkan kitab sucinya sendiri membantah narasi yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Itu kitab sucinya membantah itu. Dan bagaimana kita menyimpulkan kemudian kita katakan bahwa yang disembah mereka dengan yang disembah oleh kita Kristen adalah Allah yang sama, adalah Tuhan yang sama. Dan itu udah salah benar, teman-teman ya. Dan mungkin saja karena tidak terlalu dipahami, tidak terlalu mendalam pelajaran dari seorang anggota tadi, dia hanya membuat satu narasi, membuat dia suatu statement, teman-teman, untuk supaya jangan terjadi perpecahan karena perdebatan lintas agama ini. Kita sudah mengerti tentang hal itu, tetapi bukan berarti bahwa apa yang dia katakan terkait argumentasinya bahwa semua agama sama itu adalah sesuatu yang salah. Itu tidak kesimpulan yang benar. Itu saja yang perlu saya sampaikan, teman-teman, bahwa jelas dan tegas bahwa Allah, Tuhan yang mereka imani dengan Allah dan Tuhan yang kita imani itu jelas-jelas berbeda. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.